We praise your name. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Saya pertama-tama pikir, kapan dia jadi, wah enak banget jadi di situ ya. Ternyata itu prosesnya panjang Bapak Ibu. Prosesnya panjang. Dan Musa dan saya itu melewati suatu proses dari satu posisi ke posisi yang lain diputar-putar. Dan ini Yosua juga nggak mengalami proses yang singkat Bapak Ibu. 40 tahun loh jadi hamba Musa.
Tapi dia nggak mengalami kenaikan pangkat Bapak Ibu. Dia langsung dari hamba menjadi master. Jadi kalau mau jadi hamba, dari hamba menjadi master, mau mengalami lompatan yang luar biasa dalam karir, dalam kehidupan, ikutin Yosua. Simpel yang dilakukan dia Bapak Ibu. Leadership Yosua, apa leadership Yosua? Perkataan firman, baca firman pagi dan malam, dan lakukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, ini saya reverse Pak ya Bapak Ibu. Melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar itu bagaimana sih? Melakukan hal yang benar itu nggak usah dipikirin ini benar atau salah, ini benar atau salah. Nggak perlu dipikirin. Kita rasakan aja buahnya apa. Buah roh itu dari Galatia 5:22 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nggak ada semua yang menentang itu. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa sih yang gue lakuin ini baik atau benar sih? Jawabannya buka aja di Galatia 5:22-23. Karena tidak ada yang menentang itu. Hasil kebaikan itu tidak ada yang ditentang. Jadi kalau kita mau menguji perbuatan kita itu baik atau salah, benar atau salah, uji buahnya apa. Merefresh yang ketiga Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih adalah pada saat kita melakukan yang baik itu, lakukan berulang kali. Lakukan berulang kali. Shakespeare bilang, practice make perfect. Itu ateis loh Bapak Ibu. Practice make perfect. Alkitab bilang, do whatever you do. Apa aja yang kamu kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Cuma kalau kita mau bikin quote untuk nyemangatin orang, bilang practice make perfect. Kenapa nggak ngomongin, whatever you do it for God. Jadi saya mau sharingkan adalah, ayo kita perkatakan firman. Hari ini yang mau kita sharingkan Bapak Ibu, yang mau kita bagi sama-sama adalah hidup dan bekerja di masa pandemik. Hidup dan bekerja di masa pandemik. Karena apa? Pandemik ini ternyata nggak baru. Itu sudah terjadi bertahun-tahun, beratus tahun sebelumnya. Flu yang terakhir, flu Eropa Bapak Ibu, itu terjadi tahun 1901 masalah. Itu memakan hampir 1 juta orang di Eropa Bapak Ibu, mati. Ini baru 300.000 lebih ya Bapak Ibu, apa? Mungkin Pak, ya 300.000 lebih. Flu COVID-19 ini Bapak Ibu. Jadi sekarang yang mau kita pelajari adalah, mau kita sharing sama-sama adalah bagaimana kita hidup dan bekerja dalam masa pandemik ini. Masa pandemik apa nih Bapak Ibu? New norm itu apa sih? New norm itu orang sekarang kerja pakai masker Bapak Ibu. Ya. Orang sekarang batuk itu lebih menakutkan daripada kentut Bapak Ibu. Serius nih Bapak Ibu. Sekarang batuk orang langsung lari semua Bapak Ibu. Kalau dulu kentut orang lari langsung, ini sekarang nggak batuk orang lari Bapak Ibu. Ini sekarang suatu hal yang fenomena new norm Bapak Ibu. Norma yang baru. Orang sekarang bekerja itu lebih pakai masker, kacamata, semua Bapak Ibu. Tidur pun pakai masker Bapak Ibu. Takut dia sama peliharaannya Bapak Ibu. Sama peliharaan takut Bapak Ibu. Ini nggak cerita Ibu Esther sama Pak Jason nih Bapak Ibu. Wah ini tidurnya pakai masker. Di gereja pakai masker Bapak Ibu. Mau kawin aja pakai masker. Bayangin yang mau tidur sebelah-sebelah lu pakai masker Bapak Ibu. Jalan-jalan ke mall, mana-mana sekarang pakai masker. With family, all using masker Bapak Ibu. Makan di restoran pakai masker. Ternyata yang pakai masker ini nggak baru Bapak Ibu. Nggak baru. Saya kemarin yang membedakan ini.
Sama sebelumnya apa Bapak Ibu? Yang membedakan Bapak Ibu sekarang saudara-saudara terkasih sama minggu lalu apa? Saya kemarin cerita baru tentang Coca-Cola Bapak Ibu. Jadi saya mau sharing, jadi kita itu it's a lot of blessing recently happened to our company is salah satunya kita bagian dari perusahaan yang memproduksi alat untuk swab test untuk Indonesia, jadi nggak impor lagi Bapak Ibu. Kedua, kita get awarded to set up the biggest factory plant for recycle PET. Itu sama anchor customer Coca-Cola. Jadi satu yang dibilang sama si ininya adalah we are Coke. We are Coke itu apa? I don't care the packaging. I'm still Coke. The CEO-nya bilang I don't care the packaging. I'm still Coke. You see Coke from 100 years ago until now, still the same Coke. The packaging different. So apa yang membedakan kita sama ini sekarang Bapak Ibu? Hanya packagingnya doang. Bapak Ibu, ini packaging ini banyak berhubungan sama wanita sebenarnya, tapi recently sekarang jadi semua, ya, semua jadi lebih mau ganteng, mau cakep, mau semua Bapak Ibu. Ini bukan milik, it's not about feminim anymore, so everybody. Jadi yang membedakannya itu adalah new norm itu adalah hanya packaging Bapak Ibu, tapi dalamnya tujuannya cara semua sama Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana membiasakan hidup dengan cara yang baru, dengan packaging yang baru. Jadi waktu si CEO Coke itu, saya lupa orang India, orang apa namanya itu ya. Tapi dia bilang, since 100 years ago until now, we are Coke. Terus dia bilang, kenapa kita buat ini, the biggest, the moderns, the high-end technology. Dia hanya bilang apa? Because we want to change the packaging. Nggak sama dengan ini Bapak Ibu. Saya baca kemarin itu dia bikin press conference sama CEO kita. Saya bilang wow. Ini new normnya. It's new norm. Kalau orang yang sering kerja di lab dia udah pakai begini tiap hari Bapak Ibu. Saya waktu dulu sempat pertama-tama kerja di Kalbe Pharma pakai baju begini Bapak Ibu. Yang ini. Gak ada yang baru semuanya. Nah yang baru, yang kenapa ini terjadi perubahan? Karena dulu Bapak Ibu orang pakai piyama itu, pajama itu di dalam kamar, tapi terakhir ini orang pakai pajama itu keluar Bapak Ibu. Nah kan dibalikin lagi sekarang, ditutup lagi semua. Yang tadi terbuka banyak yang terbuka sekarang ditutup lagi Bapak Ibu. It's new norm. Orangnya sama, masih sama. Apa yang mau kita lakukan sekarang Bapak Ibu? Di new norm ini ada satu hal yang kita lakukan, yaitu adalah tetap menjaga iman kita. Menjaga iman kita, karena new norm itu kenapa terjadi orang pakai itu? Karena ada proses ketakutan. Percaya nggak? Ini nggak proses ketakutan. Coba ya, nanti keluar coba masuk ke mall gak usah pakai mask. Setidaknya Bapak Ibu takut diusir sama security. Benar nggak? Setidaknya nih Om, ini nggak takut sama virus ya, ini masih security dulu nih. Nah belum lagi nanti jalan-jalan dikit ditakutin sama yang pengunjung yang lain. Lu ngapa? Pasti begitu kan, mau nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Vietnam lah dia mau kan. Tapi setidaknya menunjukkan dia tidak suka kita nggak pakai mask. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita jangan khawatir, kita tetap dengan iman kita. Kalaupun kita pakai mask Bapak Ibu, yang dilanggar ketentuannya. Karena kita masih hidup di hukum positif, yaitu ada hukum negara, ada hukum daerah, itu harus kita ikuti. Dalam hal ini, kita harus punya keyakinan bahwa kita hidup ini semua itu sepengetahuan Tuhan. Dan semua itu merancangkan damai sejahtera bagi kita semua, tidak ada rancangan yang jelek Bapak Ibu. Amin. Dan kalau orang tanya, Bang, Pak, kok ada pendeta juga